Iman timbul oleh pemberitaan firman Allah. Jadi, dan demikianlah kita ingin supaya Anda percaya pada malam ini. Di dalam semua yang sudah Anda lihat, yang sudah Anda dengar, firman yang sudah Anda dengar, yang sudah dikhotbahkan, percaya kepada tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang sudah Anda lihat. Kami ingin supaya Anda mengakumulasikan semuanya, menyatukan semuanya. Amin. Mengumpulkan semuanya menjadi satu di dalam hatimu. Dan pertimbangkan itu. Apakah itu Allah atau bukan? Haleluya. Anda mengerti? Itulah iman zaman ini. Praise the Lord. Jadi Anda tidak bisa menganggap bahwa inilah sesuatu hal yang dasar atau yang basic. Karena dibutuhkan iman zaman ini untuk dioperasikan sesudah firman zaman ini diberitakan. Anda mengerti? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka firman zaman ini harus diberitakan oleh utusan zaman ini. Dan harus ada suatu umat dengan telinga yang dipredestinasi untuk mendengar firman tersebut. Lodi, maka iman timbul di dalam diri umat Tuhan. Amen. Dan bukti bahwa umat Tuhan itu mendengar dan percaya, maka umat itu akan mengikuti dengan taat dan kerendahan hati di hadapan firman zaman ini. Haleluya. Dan iman Anda terus meningkat dan bertumbuh. Dan Anda memiliki pengertian demi pengertian akan iman untuk kesembuhan tubuhmu, dan iman untuk keselamatan jiwamu. Itulah sebabnya semuanya ini dikhotbahkan, diajarkan sedemikian rupa. Haleluya. Sebab jika Anda tidak mengerti apa itu iman dan bagaimana mengoperasikan iman dan dari mana iman datang dan siapa yang bisa memberikan iman pewahyuan, maka Anda tidak akan bisa mengoperasikan apapun. Amin. Yes, sir. Anda tidak akan bisa melakukan dan mengerjakan apapun dengan apa yang disebut iman tersebut. Lihat Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Di Markus 9 tadi. Dia tahu prinsip-prinsip peperangan melawan roh-roh jahat. Dia tahu prinsip-prinsip kesembuhan. Dia tahu bagaimana cara menghampiri Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ketika orang-orang berdiskusi tentang perihal anak yang sakit itu, mereka tahu secara mekanisme. Mereka tahu dari nas-nas kitab suci. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya dengan benar. Karena Allah tidak mewahyukan itu ke dalam hati mereka. Bahkan murid-murid pun tidak bisa mengusir roh tersebut. Haleluya. Dan datanglah Yesus ke antara mereka. Dan kemudian Yesus bertanya, persoalan apa yang kalian bicarakan ini? Oh, mulialah nama Tuhan. Anda paham yang saya maksud kan? Yesus datang bukan sebagai seorang yang seperti kerumunan orang itu. Dia datang sebagai seorang master, sebagai guru. Amen. Terpuji nama Tuhan. Dia tahu, dia menguasai. Amin. Dia tahu prinsip-prinsip dan konsep. Anda tahu bahwa iman adalah substansi? Substansi itu adalah elemen dasar, yang paling dasar. Amin. Dari sebuah konsep. Pahami itu. Dan dia mengerti akan hal-hal ini. Itu sebabnya dia datang ke situ untuk mengajari murid-muridnya. Supaya suatu hari kelak mereka akan bisa mengoperasikan iman yang sama, kuasa yang sama, seperti yang dilakukan oleh gurunya. Bukankah murid diajar guru adalah dimaksudkan tujuannya untuk seperti itu? Supaya murid nantinya akan melakukan seperti yang dikerjakan gurunya. Memiliki pengertian seperti yang dimiliki oleh gurunya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Oh, mulialah nama Tuhan. Yesus datang, ada perkara apa? Apa yang kalian bicarakan? Ini perkara anak yang dikuasai oleh roh, sehingga dia terbanting dan lain sebagainya, berbusa mulutnya. Bahkan murid-murid pun tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengusir roh ini. Oh, dan Yesus berkata, dia bertanya pada ayahnya. Sebelumnya dia berkata, oh angkatan yang tidak percaya ini, berapa lama lagi aku ada di tengah-tengah ini? Sudah berapa lama ia mengalami ini? Yesus bertanya, karena dia belum memiliki akan penglihatan yang dari Bapa. Dia harus tahu, kapan dia mulai seperti ini? Sejak masa kecil. Oke. Jadi Yesus bukan seorang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan yang antusias
datang dengan suatu emosional, datang dengan suatu sensasional, datang dengan berbagai pengetahuan yang hebat, akan meterai ketujuh, akan ketujuh guru, atau akan tujuh sangkakala, akan tujuh zaman gereja. Tidak. Dia tahu, dia sadar siapa yang sedang dia hadapi. Haleluya. Maka dia pun bertanya dan dia menantikan Tuhan. Amen. Karena banyak pengkhotbah seperti yang Anda lihat di YouTube atau di banyak tempat. Goncang sana, goncang sini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak demikian prinsip. Karena kesembuhan adalah sesuatu yang sudah diberikan. Sesuatu yang sudah dikerjakan. Namun Anda harus menghampiri Tuhan dengan cara yang benar untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikerjakan tersebut. Amen. Haleluya. Yesus sedang mengoreksi orang-orang. Praise the Lord. Dan dia berkata, jika engkau dapat percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. My brother and sister. Brother Branham mengatakan, banyak orang yang gagal untuk mereka mengharapkan dari Allah untuk kesembuhan. Karena kesembuhan terkait dengan pengakuan atas dosa. Anda harus datang untuk memperoleh apakah itu berkat, apakah itu kesembuhan, apakah itu keselamatan. Amin. Sebab Tuhan Allah mengetahui akan rahasia dosa di dalam kehidupan setiap orang. Anda tidak bisa datang ke hadapan Tuhan membawa dosamu, namun mengharapkan kesembuhanmu. Apakah dosa? Ketidakpercayaan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, selesaikan dulu masalahmu sebelum menghadap raja. Sebab kalau tidak, kamu akan dihukum ketika kamu menghadap dia. Renungkan semuanya itu. Hal yang sama, Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, sesuatu yang sudah dia kerjakan dan sudah dia berikan, dengan dosa Anda bawa ke rumah Tuhan. Bukan hanya bicara kesembuhan. Untuk apa Anda datang ke gereja? Untuk apa Anda datang beribadah? Untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan tentunya. Atau Anda salah masuk ruangan? Untuk apa Anda datang beribadah? Saya tanya lagi. Untuk apa Anda datang ke gereja? Untuk mendapatkan berkat Tuhan tentunya. Untuk beroleh jawaban yang pasti dari Tuhan. Untuk supaya Tuhan mengabulkan doamu. Atau Anda salah masuk ruangan? Sebagaimana hal kesembuhan. Anda mengharapkan kesembuhan dari dia, Anda tidak bisa datang menghadap Tuhan dengan membawa dosa. Karena Anda tidak mengerti bagaimana cara menghampiri dan dasar untuk melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya hal-hal ini harus diajarkan. Terpuji nama Tuhan. Hal-hal ini harus diajarkan supaya Anda tahu cara menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan keberanian iman, di mana tidak ada tuduhan dakwaan menerpa hatimu. Anda merdeka, Anda bebas. Anda tahu kemerdekaan didapatkan dari kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Maka hanya orang yang merdeka yang punya keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah, sesudah kebenaran firman itu ditancapkan, ditanamkan ke dalam hatimu. Haleluya. Di dalam dirimu Anda merespon firman yang Anda dengar. Anda percaya dan Anda aminkan. Dan Tuhan yang menanamkan. Bukan kekuatan intelektualmu. Haleluya. Dan Anda harus datang menghadap Tuhan dengan cara yang benar. Tanpa dosa. Setan adalah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa kita. Dan dia bisa tahu. Dia bisa mengendus dosa. Sebab dosa berasal dari dia. Haleluya. Sehingga ketika Anda datang ke sini, Anda berdoa, doamu tidak akan dikabulkan jika ada dosa di situ. Anda harus cek kondisimu. Sebelum take off. Sebelum tinggal landas. Sebelum Anda melangkahkan kakimu masuk dalam ruang kudusnya Tuhan. Untuk datang beribadah bersama dengan orang-orang percaya. Amen.
Sebab mungkin di antara saudara-saudarimu, baik yang di gedung ini maupun yang sedang mengikuti ibadah melalui streaming ini, ada yang terbeban, ada yang mengalami kelemahan, ada yang memohonkan keselamatan, ada yang sakit. Tapi kenapa mereka tidak bisa memperolehnya? Karena ulahmu. Anda yang bertanggung jawab. Sebab Anda datang menghadap Tuhan, sama seperti yang lain datang menghadap Tuhan, Anda membawa dosa di situ. Dan itu mencemari yang lain. Amen. Nabi katakan, kenapa banyak orang tidak bisa memperoleh apa yang mereka harapkan? Tuhan yang mengetahui rahasia. Anda tidak bisa menyembunyikan apapun. Sebelum Anda datang beribadah, Anda harus menyelesaikan segala sesuatunya. Di hadapan Tuhan dan kepada siapa Anda berbuat dosa atau bersalah atau berperkara. Itulah sebabnya perihal perjamuan jelas. Uji dirimu. Kalau tidak, maka tidak sedikit yang mati. Haleluya. Mengerti yang saya maksudkan? My brother and sister. Inilah hal yang harus Anda perhatikan dengan benar. Anda harus serius dan sungguh-sungguh. Karena Anda sedang menghadap tahta kasih karunia.